Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami dalam Lentera Kolbu. Kita masih membahas tentang amalan perindu surga. Tadi Ustadz Suhendra sudah banyak menjelaskan banyak hal. Nah, di segmen ini khusus akan ada tanya jawab bersama dengan jamaah yang hari ini hadir. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya? Boleh Ibu. Boleh berdiri di samping sini Bu. Boleh. Namanya siapa, dari mana, dan pertanyaan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly dari Majelis Taklim Al Muawana. Oke. Ada satu pertanyaan yang sudah lama sih sebetulnya ingin ditanyakan mengenai gibah. Karena gibah itu menyangkut tentang sosial sesama manusia. Katanya kan kalau kita minta ampunan itu tidak, kalau antar interaksi tentang manusia itu kan harus personalitinya juga dilakukan. Nah kalau kita misalkan sudah terlanjur menggibahi orang, itu gimana solusinya? Sering kita beristighfar kepada Allah, apakah kita harus minta maaf juga kepada orang yang kita gibahi gitu atau gimana? Oke, baik ya. Bu Nelly. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya kayaknya mewakili banyak orang. Jadi kalau gibah Ustadz, karena salah satunya tadi Ustadz menyampaikan amalan perindu surga tuh gibah dosa, ya hindarin gitu ya Ustadz ya. Nah ini pertanyaannya cukup menarik. Kalau udah ngegibahin orang, terus gimana caranya Ustadz biar diampuni? Apakah pasrah aja kepada Allah atau juga harus meminta maaf pada orangnya? Itu baik. Kurang lebih Bu ya. Oke, ya. Kita langsung dengar jawabannya Ustadz, silakan. Sekarang kita pahami dulu, gibah itu ada untungnya enggak? Enggak ada kan? Hanya kepuasan nafsu emosional. Yang ke satu. Yang kedua, gibah itu adalah amalan yang sangat menjijikkan. Lebih jijik daripada memakan daging bangkai saudaramu. Yang ketiga, pahalamu hilang. Allah berikan kepada orang yang digibahi. Solusinya apa? Satu, pahami dulu. Ini solusinya. Ternyata gibah itu adalah hanya kepuasan nafsu emosional. Gibah itu pasti karena muncul dengan gibah itu muncul karena iri, karena dengki, atau karena benci. Bukan benar-benar cinta ya. Bukan. Gibah itu karena iri, gibah itu karena dengki, gibah itu karena penyakit hati. Maka orang yang apabila tidak ada iri, dengki, benci, pasti ada cinta yang memunculkan qaulan sadida, perkataan yang baik atau membicarakan kebaikan orang lain, bukan membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah gibah muncul pasti karena penyakit hati, karena iri, karena dengki, karena benci. Tidak mungkin karena cinta. Paham nggak? Apa? Ya. Lalu solusinya seperti apa? Satu, kata Allah tadi, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mohon ampunan kepadaku karena aku akan ampuni. Satu. Yang kedua, ya, jangan diulang kalau memang tidak menguntungkan. Buat apa? Jelas? Tidak menguntungkan. Sekali gibah 100.000 daek merenya. Ya Bu ya. Sekali ngagibah 100.000 daek teh. Ente tapi pahala hilang. Tapi Ustadz, kalau yang lain mah ada, saya mah enggak Ustadz katanya, tapi ada ibu itu ngajak ngegibah, gimana tuh? Ya, jadi ngagibah nate duaan. Paham ya? Jadi satu, mohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, pahami supaya tidak mengulang gibah. Harus paham dulu esensinya. Menguntungkan tidak. Dan itu gibah itu pasti karena dengki, karena iri, karena benci. Jelas nggak? Kalau ibu membicarakan kebaikan orang lain pasti karena cinta, bukan karena iri. Abdi mah tepangnya tadi sareng si Bu eta, ih meuni bager teh. Gibah bukan? Bukan.
itu muncul perkataan kaulan sadida, didasari dengan apa? Resep, suka karena wajahnya apa namanya? Ya, ramah, santun kan? Tapi kalau intonasi begini, ibu apa untuk? Itu si ibu itunya jika sebelum teh teu hayang kamari naon cing eta kan urang teh nya nyokot eta abdi bersih mana nama dua loh. Tah, lihat intonasinya, lihat ekspresi wajahnya, itu yang sedang menggibah. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan cinta, tidak menunjukkan senang, dan nada bicara pun itu sudah menunjukkan ketidaksukaan. Maka saya sampaikan, gibah itu muncul karena benci, karena iri, karena dengki. Jelas? Kalau itu tidak menguntungkan buat ibu, buat saya, ngapain? Sudah. Yang ketiga, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, di antaranya adalah hanya Allah yang Maha mengampuni. Fastaghfir li dzambika, mintalah kalian ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu. Artinya kalau ibu mau menggibah orang lain, tanya diri, malaikat bukan? Steril dari dosa tidak? Atau sedang proses menambah dosa dengan menggibah? Fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Artinya kalau kita melihat orang lain salah melakukan dosa, jangan kita terlibat dalam dosa yang lebih besar. Tapi yang diperintahkan Allah adalah mintalah ampunan kepada Allah untuk orang yang kita lihat sedang melakukan dosa. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Simak baik-baik. Mamin muslimin yad'u li akhihi bidzaril ghaibi faqalal malaku amin. Tidaklah seorang muslim mendoakan muslim yang lain tanpa diketahui oleh orang yang sedang didoakannya, maka malaikat menjawab amin walaka bimislin. Semoga Allah mengabulkan dan untukmu hal yang sama. Artinya jika kita memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang lain, maka Allah juga ampuni dosa kita. Kalau kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan seseorang, maka Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Jelas? Karena itulah pahami dulu apa sih keuntungan gibah. Sekali lagi saya sampaikan, gibah pasti muncul karena dengki, karena iri, karena benci. Baik. Jelas ya? Cukup jelas. Jadi ini yang memang solusinya tetap kita minta pertolongan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ustaz, kesimpulan pada tema hari ini, pada episode kali ini tentang bagaimana amalan, singkat saja ya, untuk kesimpulannya. Rindu surga. Surga hanya akan dimasuki oleh orang yang mendapatkan dua hal ini. Satu, dosa diampuni. Yang kedua, amalan dirahmati. Untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah ajarkan, sok mintalah ampunan kalian kepadaku di waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan, ba'da sholat, tahajud, ya kan? Atau bahkan kita sedang dalam safar, sok perbanyak istighfar. Ternyata hebatnya istighfar bukan hanya Allah ampuni, tapi Allah akan mendatangkan rizki yang tidak disangka-sangka. Satu. Yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, kita tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan rahmat Allah? Semangat belajar tentang agama Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Raih peka dengan kebaikan, dengan kebaikan, dengan kebaikan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian menyepelekan kebaikan sekecil apapun, kata Rasulullah SAW. Maka itulah cara untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, dengan berbekal ilmu. Dari ilmu muncul amal, dari amal itu muncul kekayaan pahala. Dan dengan pahala itulah Allah merahmati. Jadi rindu surga, lakukan ini. Satu, perbanyak mohon ampunan kepada Allah. Kesalahan lisan, dosa otak, dosa akal, dosa pikiran, dosa hati, dosa tangan, dosa mata, semuanya. Karena ketika kita melakukan salah dan dosa pasti melibatkan seluruh anggota badan. Yang kedua, semangat belajar Islam. Jangan banyak alasan. Ya,
semangat belajar Islam. Kalau sudah berbekal tentang ilmu Islam, maka sholat akan benar, wudhu akan benar, tayamum akan benar, berdoa akan benar, beramal pun akan benar. Kalau semuanya benar, Allah akan meridhoi. Yang ketiga, pastikan bismillah, biiznillah, biaunillah. Dengan kuasa Allah, dengan karunia Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan sahabat Lentera Kolbu Kompas TV juga bisa menyaksikan, bisa melihat, bisa berkumpul, pasti karena izin Allah, karunia Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dan tausiah yang diberikan kepada ibu-ibu bermanfaat. Dan bagi pemirsa di rumah, kita masih akan kita lanjutkan di episode-episode berikutnya, masih dari Masjid Al-Muawanah Parmindo Cimahi ini. Di episode berikutnya masih bersama dengan Ustadz Syuhendar. Di berikutnya hari besok atau kemudian lusa masih akan kita saksikan tausiah dari Syuhendar. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.